Aku dipaksa mertuaku bercerai dengan suamiku karena ingin menantu sarjana. Ia belum tahu bahwa aku seorang sarjana hukum. Pagi itu, aroma nasi goreng sederhana menyambut udara yang masih lembab usai hujan semalam. Reni berdiri di dapur mungil rumah kontrakan mereka, menggenggam spatula kayu yang warnanya mulai pudar. Wajan tua yang biasa ia gunakan sejak awal pernikahannya dengan Yoga kembali mengeluarkan bunyi gemerisik saat bumbu-bumbu rempah yang ia haluskan sendiri beradu dengan nasi putih yang baru matang. Ia tak butuh bumbu instan untuk membuat masakan lezat. Ia percaya, cinta dan ketelatenan adalah bumbu paling kuat yang bisa ia berikan kepada suaminya. Langkah kaki Yoga terdengar dari kamar. Laki-laki itu baru saja selesai salat subuh dan bersiap untuk berangkat kerja. Meski masih lelah dan mengantuk, ia selalu menyempatkan diri membantu Reni menyiapkan sarapan. Tapi pagi ini berbeda. Reni memintanya duduk dulu saja di ruang tamu. "Aku sudah masak, Mas. Hari ini kamu tinggal makan saja," ujar Reni dengan nada lembut namun tegas. Yoga menurut. Ia mengenakan kemeja kerjanya yang warnanya mulai kusam, lalu duduk di bangku kayu dekat meja makan kecil beralas taplak batik yang mereka beli 2 tahun lalu di pasar tradisional. "Wangi banget," ucap Yoga sambil menarik napas panjang. Reni tersenyum. Ia suka melihat suaminya bahagia, walau hanya karena masakan sederhana. Ia tahu Yoga bukan tipe suami yang menuntut banyak. Baginya, rumah yang damai dan istri yang perhatian sudah cukup membuatnya merasa kaya. Setelah sarapan, Reni menyuapkan sepotong semangka dingin yang ia potong sejak malam. Yoga mengernyitkan dahi saat merasakan segarnya buah itu, lalu menatap istrinya dengan wajah penuh syukur. "Semangka dingin, ya?" katanya sambil tersenyum lebar. "Ini favoritku. Makanya jangan lupa bilang terima kasih," goda Reni sambil menutup kotak bekal kerja Yoga. "Terima kasih, istriku," balas Yoga, mencium kening Reni sebelum melangkah keluar. Begitulah pagi mereka hampir setiap hari. Tenang, sederhana, tapi penuh kehangatan yang tak semua pasangan miliki. Namun, ketenangan itu tak selalu abadi. Siang harinya, saat Reni sedang mencuci baju di halaman belakang, terdengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Ia menoleh sekilas dari sela pintu belakang dan melihat sosok perempuan parubaya turun dari ojek online. Wajahnya dibalut make-up tipis, dengan pakaian rapi dan tas kulit yang warnanya mencolok. Reni menghela napas. Ia sudah hafal betul siapa yang datang. Bu Mayang, ibu kandung Yoga. Tanpa mengetuk pintu, wanita itu langsung masuk dan membuka sandal di ujung karpet. Seperti biasa, Reni buru-buru membilas tangan dan menyeka peluh dari wajahnya, lalu menyambut sang mertua dengan senyum sopan. "Assalamualaikum, Bu," ucap Reni. "Waalaikumsalam. Kamu masih belum selesai nyuci juga? Hari gini masih cuci manual," komentar Bu Mayang sambil melihat ke arah ember cucian. "Mesinnya rusak, Bu. Masih nunggu uang lebih buat benerin," jawab Reni hati-hati. Bu Mayang duduk di sofa tanpa bicara lebih lanjut, lalu mengeluarkan kipas dari dalam tas. Ia melihat sekeliling rumah, memperhatikan dinding yang mulai kusam, dan jendela yang sudah lama tidak diganti. "Sudah 2 tahun nikah, ya? Tapi rumah masih kayak gini saja," gumamnya lirih tapi cukup keras untuk didengar. Reni memilih diam. Ia tahu, melawan hanya akan memperkeruh suasana. Ia menyiapkan air minum dan menaruhnya di meja. "Kamu ini sebenarnya lulusan apa, sih, Ren?" tanya Bu Mayang tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat jantung Reni berdetak sedikit lebih cepat. Ia mengatur nada suaranya sebelum menjawab. "Saya dulu sempat kuliah, Bu, tapi belum sempat lanjut kerja." "Berarti belum sarjana?" Reni menunduk sedikit. "Belum saya urus ijazahnya, Bu." Jawaban itu sebenarnya tidak sepenuhnya bohong. Ijazahnya memang belum pernah ia tunjukkan ke siapapun sejak menikah, bahkan kepada Yoga. Ia menyimpannya rapi dalam map hijau di laci lemari, bersama semua transkrip nilai dan sertifikat keikutsertaan dalam berbagai seminar hukum saat ia kuliah dulu. "Makanya, kalau kamu sarjana, pasti kamu bisa bantu anak saya. Ini suamimu kerja banting tulang sendiri."
Kamu malah di rumah terus. Kalau Mas Yoga yang minta saya kerja, saya siap, Bu. Harusnya kamu punya inisiatif, bukan nunggu disuruh. Zaman sekarang mana ada perempuan cuma jadi ibu rumah tangga? Ucapan itu menusuk. Reni menggenggam ujung bajunya erat-erat. Ia ingin menjelaskan. Ingin mengatakan bahwa ia memilih jalan ini bukan karena tak mampu. Ia hanya menghargai kesepakatan awal pernikahannya dengan Yoga. Ia mengurus rumah, Yoga mencari nafkah. Tapi semua itu terasa sia-sia di hadapan seseorang yang sudah menilai buruk sejak awal. Hari itu berakhir dengan hati yang panas namun wajah tetap menahan senyum. Yoga pulang dalam keadaan lelah, tapi tetap disambut hangat oleh Reni. Ia tidak langsung menceritakan kedatangan ibu mertuanya, karena tahu, setiap kali nama itu disebut, suasana bisa menjadi tegang. Namun esoknya, Bu Mayang datang lagi. Kali ini membawa seorang wanita muda berpenampilan mencolok. Perempuan itu mengenalkan diri sebagai Arlina, sarjana ekonomi dari universitas swasta ternama di Jakarta. Dengan senyum sopan, ia berjabat tangan dengan Reni. Ini Arlina, anak teman ibu. Dia baru selesai S2 kemarin, ujar Bu Mayang tanpa basa-basi. Reni menoleh ke arah wanita itu, lalu kembali menatap Bu Mayang. Ia tidak bodoh. Ia tahu kemana arah obrolan ini akan dibawa. Ibu kenalkan dia ke Yoga, ya? Tanya Reni, nadanya tetap tenang. Yoga butuh teman yang sepadan. Ibu cuma ingin yang terbaik untuk anak ibu. Kamu jangan baper dulu. Berarti saya bukan yang terbaik, Bu? Bu Mayang tak menjawab. Ia hanya tersenyum sinis. Arlina tampak kikuk, lalu meminta izin pergi lebih dulu. Reni mengantarnya sampai depan pintu, lalu menutupnya perlahan saat tamunya pergi. Malam itu, Reni akhirnya berbicara serius dengan Yoga. Ia menceritakan semuanya, dari komentar Bu Mayang, hinaan soal pendidikan, hingga rencana menjodohkan Yoga dengan Arlina. Yoga hanya bisa menghela napas dan tertunduk. Aku tahu kamu gak suka ibu, Ren, tapi dia tetap ibuku. Aku gak pernah benci ibumu, Mas. Tapi kalau dia terus memperlakukan aku seperti ini, aku harus ambil sikap. Apa maksudmu? Reni menatap mata suaminya. Wajahnya tidak marah, hanya tenang dan penuh luka yang tertahan. Kalau kamu tidak bisa melindungi rumah tangga kita, mungkin aku yang harus melindungi diriku sendiri. Yoga diam. Ia tahu Reni bukan wanita yang bicara tanpa berpikir panjang. Dan malam itu, pertama kalinya ia menyadari bahwa keteguhan hati Reni bukan hal sepele. Beberapa hari setelahnya, Reni mulai membuka map hijaunya. Ia keluarkan satu persatu bukti pendidikannya. Ia tidak menangis, tidak juga menyesal. Ia hanya merasa sudah waktunya menegakkan harga diri, bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran yang selama ini ia simpan. Dan saat fajar kembali menyingsing, aroma nasi goreng itu kembali hadir di dapur mungil mereka. Tapi kali ini, dengan satu rasa tambahan yang tak bisa diukur dengan lidah. Tekad. Sejak pagi buta, Reni sudah terjaga. Tidak seperti biasanya, ia tak tergesa-gesa menuju dapur atau mengurus pakaian suaminya. Pagi itu, ia duduk lama di meja makan, ditemani secangkir kopi hitam dan seberkas sinar matahari yang menerobos lewat selat tirai ruang tamu. Di depannya, terbuka map hijau berisi ijazah asli dan salinan-salinan dokumen penting yang selama ini ia simpan rapat di dalam lemari pakaian, jauh dari penglihatan mertua. Sudah terlalu lama ia menahan diri. Sudah terlalu sering ia berpura-pura menjadi menantu biasa, yang dianggap tidak berpendidikan hanya karena ia tidak banyak bicara atau ikut menanggapi celotehan bernada sinis dari Mayang, mertuanya. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah hari di mana ia mulai memperkenalkan siapa dirinya sebenarnya. Yoga, suaminya, sedang mencuci motor di halaman ketika melihat Reni keluar rumah mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika rapi dan celana panjang hitam seperti pegawai kantoran. Wajahnya polos, hanya dibubuhi bedak tipis dan lip balm. Rambutnya dikuncir sederhana, tapi semua itu justru membuatnya terlihat mantap dan siap berhadapan dengan siapapun. Mau kemana, Ren? Tanya Yoga sambil menurunkan selang dan mendekat,
Alisnya menyatu menunjukkan rasa penasaran. Reni tak langsung menjawab. Ia menatap suaminya lekat-lekat, seolah mencari titik kesadaran yang selama ini belum bangkit dari wajah lelaki itu. Aku mau ke kampus, ambil legalisir ijazah. Setelah itu ke kantor hukum milik senior angkatanku. Dulu aku pernah magang di sana, dan sekarang mereka butuh paralegal. Ucapnya dengan nada yang tenang tapi tidak bisa disanggah. Yoga kaget, tapi tidak sempat menyembunyikannya. Kamu serius? Maksudku kamu mau kerja? Tanyanya, agak tergagap. Sudah cukup aku diam. Mas, aku nggak mau ibu terus berpikir aku perempuan tak berpendidikan yang cuma bisa duduk di rumah. Ujar Reni. Dia bilang kamu layak dapat istri yang sarjana. Aku cuma mau tunjukkan bahwa kamu memang sudah menikahi sarjana. Bahkan, aku sarjana hukum. Yoga tertunduk. Ia tahu benar bagaimana ibunya bisa bersikap sangat keras kepala. Tapi melihat Reni berdiri seperti itu, ada rasa bangga yang tak bisa ia sembunyikan. Ia bukan tipe lelaki yang dominan. Sejak awal, Reni yang justru selalu lebih dewasa dan kuat menghadapi tekanan rumah tangga mereka. Aku dukung kamu, Ren, katanya lirih. Selama ini aku cuma takut kamu makin tertekan. Tapi kalau ini keputusan kamu, aku ikut. Reni mengangguk pelan, dan tanpa berkata apa-apa lagi, ia berjalan keluar pagar rumah. Kampus tempat Reni kuliah dulu tidak banyak berubah. Suasana akademik masih terasa kuat, meski kini dipenuhi wajah-wajah baru mahasiswa. Ia berjalan menuju ruang administrasi dengan kepala tegak, memberi salam kepada beberapa staf lama yang masih mengingatnya. Salah satu di antaranya adalah Bu Andini, petugas arsip yang ramah dan dulu kerap membantunya mengurus beasiswa. Reni? Ya ampun, kamu kesini juga akhirnya. Serunya sambil berdiri dan merangkul Reni singkat. Gimana kabar? Udah jadi pengacara? Belum? Reni tersenyum. Belum, Bu. Saya sempat berhenti lama karena menikah dan ikut suami. Tapi sekarang saya mau mulai lagi. Bagus itu, Ren. Kamu dulu mahasiswa cerdas. Sayang kalau ilmunya nggak dipakai. Ujar Bu Andini sambil menyiapkan map legalisir yang sudah dipesan sehari sebelumnya melalui sistem online kampus. Reni membawa map itu keluar kampus dengan napas yang terasa lebih ringan. Rasanya seperti sedang menjemput kembali jati dirinya yang lama dikurung demi menjadi menantu yang patuh di mata mertua. Setelah itu, ia langsung menuju kantor hukum, Rangga O Partners, di bilangan pusat kota. Kantor itu kini sudah jauh lebih besar daripada ketika ia magang dulu di semester akhir. Dulu hanya menempati satu lantai kecil, kini sudah memiliki 2 lantai dan sejumlah staf tetap. Begitu masuk, ia disambut oleh Rena, resepsionis muda yang mencatat kedatangan tamu. Tak lama kemudian, Reni bertemu dengan Kak Hendra, seniornya yang kini menjabat sebagai managing partner di sana. Ren, astaga, ini kejutan. Serunya sambil menjabat tangan Reni dengan semangat. Reni duduk dan menjelaskan bahwa ia ingin kembali ke dunia hukum. Ia tidak menyembunyikan apa yang terjadi dalam rumah tangganya, termasuk tekanan dari sang mertua yang menganggap dirinya tak pantas hanya karena tak tahu latar belakang akademiknya. Kamu nggak perlu cerita semua, Ren. Cukup satu kalimat kamu mau balik kerja udah bikin aku senang. Ucap Hendra. Aku bisa kasih kamu posisi paralegal dulu. Nanti kalau udah stabil, kita pikirkan untuk bantu kamu daftar PKPA dan lanjut ke profesi advokat. Air mata Reni nyaris jatuh mendengar kata-kata itu, tapi ia tahan. Bukan karena sedih, tapi karena ada rasa lega yang selama ini tak ia rasakan. Sepulang dari kantor hukum, Reni tidak langsung pulang ke rumah. Ia duduk sendiri di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan, membuka ponselnya, dan mengetik sebuah catatan berjudul, "Untuk Ibu Mayang." Ia tidak berniat mengirimkannya, tapi ia menulis, "Ibu ingin menantu sarjana, tapi tak pernah benar-benar bertanya siapa aku. Ibu ingin seseorang yang bisa membanggakan keluarga, tapi sejak awal aku bahkan belum sempat memperkenalkan diri. Aku pernah percaya, menjadi istri yang sabar dan patuh cukup untuk diterima. Tapi rupanya, penerimaan ibu tidak datang dari hati, hanya dari prasangka. Tapi hari ini,
Aku memutuskan berhenti menjadi bayangan. Aku bukan perempuan yang hanya duduk diam di dapur dan takut berkata-kata. Aku Reni, sarjana hukum. Yoga tidak berkata apa-apa lagi. Tatapan matanya berubah, campuran bangga dan rasa bersalah. Ia tahu selama ini Reni memendam banyak hal hanya demi menjaga ketenangan rumah tangga mereka. Tapi diam Reni telah disalahartikan sebagai kelemahan oleh ibunya sendiri. Dan hari ini, untuk pertama kalinya, Yoga melihat nyala itu di mata istrinya. Nyala keyakinan yang tak bisa padam hanya karena hinaan atau desakan. Kampus tempat Reni menempuh pendidikan dulu tidak banyak berubah. Gerbang besi yang mulai pudar warnanya, taman kecil di dekat gedung administrasi, dan jejeran papan informasi mahasiswa masih terasa familiar. Saat ia melangkah masuk, udara nostalgia menyergapnya. Tapi kali ini, bukan sebagai kenangan manis yang ia nikmati pelan, melainkan sebagai napas kuat yang memacu langkahnya lebih mantap. Ia menuju bagian akademik, berbicara dengan staf di sana, lalu duduk menunggu beberapa berkas yang sedang diproses. Sambil menunggu, pikirannya melayang ke masa-masa ia mengejar skripsi, begadang menyusun materi, hingga saat kelulusan yang membuat ayah ibunya menangis haru. Betapa saat itu ia begitu yakin hidup akan membawanya pada kebahagiaan yang panjang. Tapi hari ini, Reni tidak menyesali jalur hidup yang membawanya sampai ke titik ini. Ia justru bersyukur, karena luka-luka yang sempat ia sembunyikan, kini menjadi kekuatan. Setelah mendapatkan legalisir ijazah, ia beranjak ke kantor hukum tempat sahabat kuliahnya, Hilda, bekerja sebagai paralegal. Mereka sudah lama tidak bertemu, namun pertemanan yang terjalin selama 5 tahun kuliah tidak mudah pudar. Reni. Hilda menyambutnya di lobi kantor yang cukup elegan, mengenakan blazer krem dan celana hitam, rambutnya disanggul rapi. Ya ampun, kamu masih secantik dulu. Tapi matamu, ada sesuatu yang beda sekarang. Reni tersenyum kecil. Mungkin karena aku sudah melewati terlalu banyak kesabaran yang nyaris meledak. Mereka tertawa, lalu beranjak ke ruang tamu kecil di pojok kantor. Hilda menyuguhkan teh panas dan sepotong kue kering dari toples kaca. Setelah berbasa-basi sejenak, Reni pun membuka semua cerita, tentang pernikahannya, tentang sikap Mayang yang tidak pernah menerima dirinya, dan tentang tekanan yang makin lama makin menyakitkan. Aku cuma pengen ibu mertua tahu siapa aku sebenarnya. Aku sarjana hukum. Hil, bukan perempuan bodoh seperti yang dia pikirkan. Hilda menatapnya serius. Kamu bukan hanya sarjana hukum, Ren. Kamu punya karakter kuat. Kamu cuma butuh satu dorongan buat bikin semua orang sadar mereka udah salah nilai kamu. Makanya aku kesini. Aku butuh kamu bantu aku buat menyusun langkah yang rapi. Bukan buat balas dendam, tapi buat mengembalikan harga diriku. Hilda mengangguk. Kamu datang ke tempat yang tepat. Di rumah, Mayang sedang duduk di ruang tamu sambil mengelus kucing peliharaannya. Televisi menyala, menampilkan sinetron siang yang sering ia ikuti. Tapi pikirannya sedang tidak fokus ke layar. Sejak pagi, ia curiga melihat Reni keluar rumah dengan dandanan rapi dan tas besar. Hatinya merasa tidak nyaman. Ia belum tahu kemana arah semua ini. Tapi intuisi seorang ibu tidak pernah salah. Yoga, tadi istrimu kemana? Tanyanya ketika anaknya kembali dari toko kelontong. Ke kampus, Bu. Jawab Yoga pelan. Ambil legalisir. Katanya mau ketemu temannya juga. Mayang mencibir. Baru sekarang sok sibuk ngurusin ijazah. Dari dulu juga ngapain aja dia? Jangan-jangan cuma akal-akalan. Ren itu bukan orang kayak gitu, Bu. Dia nggak pernah aneh-aneh. Mayang mendesis. Ibu tetap nggak sreg sama dia. Hati ibu bilang dia bukan jodoh kamu. Ibu tuh udah kayak bilang, ibu pengin kamu sama yang lebih pantas. Masa iya kamu dikasih jodoh bukan sarjana, cuma ibu rumah tangga, lulusan entah apa. Yoga ingin menjawab, tapi ditahannya. Ada yang membuatnya berpikir, biarlah ibunya bicara sesuka hati sekarang, karena Reni sedang dalam perjalanan membungkam semua itu dengan fakta. Bukan debat mulut, tapi dengan bukti nyata. Malam harinya, saat Reni kembali ke rumah, ia disambut keheningan.
Yoga sedang di ruang kerja kecil mereka, menyiapkan beberapa dokumen untuk pelatihan teknis di kantor. Mayang sudah masuk ke kamar, namun pintunya tidak benar-benar tertutup, seakan ingin tetap mengintip apa yang akan Reni lakukan. Reni meletakkan tasnya di meja makan, lalu duduk di ruang tengah, membuka map yang berisi legalisir ijazah, transkrip nilai, serta beberapa sertifikat pelatihan. Ia menatapnya satu-satu, sebelum akhirnya menyusun semuanya dalam satu bundel rapi. Setelah itu, ia menyimpan semuanya di lemari buku. Esok pagi, ia punya rencana. Saat malam makin larut, Reni duduk di teras rumah, memandangi langit yang tidak begitu berbintang. Hatinya tenang. Untuk pertama kali dalam waktu yang lama, ia merasa berada di jalur yang benar. Ia tidak tahu bagaimana akhir dari semua ini, tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan harga dirinya diinjak lebih lama. Dan ia siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Langit pagi itu tampak lebih mendung dari biasanya. Reni berdiri di jendela rumah kecil yang mereka sewa sejak awal pernikahan. Rumah itu tidak besar, tetapi cukup untuk dua orang yang saling mencintai dan berusaha membangun hidup dari awal. Tangannya menggenggam cangkir teh hangat yang baru saja diseduhnya. Uapnya mengambang pelan seiring detak pikirannya yang semakin rumit. Suaminya, Yoga, masih terlelap di dalam kamar. Reni tak berniat membangunkannya lebih awal karena tahu semalam Yoga pulang terlambat dari bengkel tempatnya bekerja. Lelaki itu tidak banyak bicara, namun sikap dan geraknya selalu menunjukkan perhatian, setidaknya selama mereka masih jauh dari tekanan dari pihak luar. Namun belakangan, rumah mereka yang tadinya hangat mulai terasa seperti menyimpan udara dingin yang perlahan menusuk. Dan udara itu selalu datang dari satu arah, dari arah rumah mertuanya, Bu Mayang. Perlakuan Bu Mayang terhadap Reni berubah sejak mendengar kabar bahwa anak tetangganya baru saja menikah dengan seorang perempuan lulusan universitas ternama. Sejak itu, pandangan Bu Mayang ke arah Reni seolah menyimpan penghakiman yang tidak terucap. Kata-kata sindiran mulai sering muncul, bahkan saat Reni hanya datang mengantar makanan atau sekadar bersilaturahmi. Perempuan zaman sekarang seharusnya bisa membanggakan mertua, kata Bu Mayang suatu sore, tanpa menatap Reni. Bukan hanya bisa masak, tapi juga bisa duduk sejajar dengan suaminya. Masa lulusan SMA saja mau jadi istri anak saya? Reni hanya tersenyum. Ia belum sempat, atau mungkin belum merasa perlu, mengoreksi bahwa dirinya bukan sekadar lulusan SMA. Ia seorang sarjana hukum, lulusan universitas negeri ternama di kota asalnya. Tapi ia memilih diam. Ia memilih sabar, meski tiap ucap dan lirikan dari ibu mertuanya makin hari makin tajam. Yoga sendiri selalu berada di tengah. Ia tidak sepenuhnya membela ibunya, tetapi juga tidak cukup tegas menegur. Ketika Reni mencoba bercerita tentang apa yang ia rasakan, Yoga hanya menjawab pelan. Sabar ya, Ren. Namanya juga orang tua. Mungkin ibu cuma belum kenal kamu lebih dalam. Kalimat itu yang membuat Reni mengelus dadanya. Sudah lebih dari 1 tahun ia menjadi bagian dari keluarga Yoga, tetapi tetap dianggap asing. Padahal dari awal, ia tidak datang dengan apapun selain cinta dan niat baik. Bahkan keluarganya tidak menuntut apa-apa saat Yoga melamar. Ayah dan ibunya menerima dengan ikhlas, meskipun hidup Yoga tidak sepenuhnya mapan. Mereka percaya pada kerja keras dan ketulusan anak muda, seperti Reni percaya pada Yoga. Tetapi kini, ketulusan itu sedang diuji. Reni membatin. Kalau aku bukan siapa-siapa, aku masih bisa dimaklumi. Tapi mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Bukan ingin menyombongkan diri, tapi aku juga punya harga diri. Pagi itu suasana di dapur rumah Reni terasa hening. Reni memasukkan tahu goreng ke dalam kotak bekal yang biasa Yoga bawa ke bengkel. Ia sudah terbiasa menyiapkan sarapan dan makan siang untuk suaminya. Bahkan sejak hari pertama pernikahan mereka, tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Bahkan ketika keuangan mereka masih sangat terbatas. Tapi akhir-akhir ini, kesabaran Reni terus diuji. Bukan oleh suaminya, tapi oleh sosok lain yang lebih rumit, ibu mertua sendiri. Beberapa hari lalu, Bu Mayang kembali datang tanpa memberi kabar. Duduk di ruang tamu dengan raut wajah yang tidak bersahabat. Seolah rumah ini miliknya,
seolah Reni hanya menumpang. "Kamu di rumah terus, Ren?" tanya Bu Mayang sambil melipat tangannya di dada. "Iya, Bu. Sekarang aku bantu-bantu yoga saja. Jaga rumah. Kadang juga ambil kerjaan lepas dari rumah, Bu." "Kerja lepas itu apa sih?" "Yang jelas-jelas saja. Masa sekarang ini kalau perempuan tidak punya gelar tinggi ya akan tertinggal. Kamu tahu kan, yoga itu masa depannya masih panjang. Mertua kamu ini pengin dia punya pasangan yang bisa dampingi, bukan hanya jaga rumah." Reni menahan napas. Ucapan itu bukan yang pertama, tapi kali ini lebih tajam. Ia menunduk, mencoba tetap tenang. "Maaf, Bu. Saya memang gak banyak bicara soal pendidikan saya. Tapi saya bukan orang yang tak punya masa depan. Saya juga ingin yoga sukses." "Lah, sukses dari mana?" "Ibu baru saja dari pengajian. Di sana ada teman yang kenalin anaknya. Sinta namanya. Lulusan luar negeri. Kerja di kementerian. Kamu tahu nggak? Perempuan itu mau dikenalkan ke yoga." "Lah kamu bisa apa?" Reni terdiam. Untuk pertama kalinya sejak ia menikah, tangannya yang sedang menyentuh meja gemetar. Bukan karena takut, tapi karena menahan harga diri yang mulai terkoyak. "Saya bukan orang yang suka pamer, Bu," ucap Reni pelan namun terdengar jelas. "Tapi saya juga punya gelar, Bu. Saya sarjana hukum. Lulusan Universitas Negeri." Bu Mayang mendadak terdiam, matanya memicing, seolah tidak percaya. "Kamu, sarjana hukum?" Reni mengangguk. "Saya dulu memang sengaja nggak cerita, karena saya pikir nggak penting. Saya pikir rumah tangga dibangun dari kerjasama, bukan dari ijazah yang dipajang di tembok." Mata Bu Mayang berkedip beberapa kali, tapi alih-alih tersentuh, ia justru tertawa pendek. "Kalau memang kamu sarjana hukum, kenapa kerja di rumah saja? Mana buktinya? Gelar itu bisa saja dibuat. Kamu tahu sekarang banyak yang jual beli ijazah." Ucapannya menghantam seperti tamparan. Tapi Reni sudah terlalu sering menerima penilaian dangkal semacam itu. Ia hanya tersenyum. "Kalau ibu tidak percaya, nanti saya bisa tunjukkan ijazahnya. Tapi saya nggak merasa perlu menjelaskan segalanya, Bu. Karena sejak awal saya menikahi yoga bukan karena ingin dihargai sebagai sarjana, tapi sebagai istri." Yoga yang baru keluar dari kamar sempat mendengar percakapan itu. Ia berdiri kaku di ambang pintu, tak tahu harus memihak siapa. Wajahnya lelah, bingung, dan nyaris menyerah. "Bu, sudah cukup," ucap Yoga. "Tidak, Yo. Ibu capek. Ibu ini cuma ingin yang terbaik buat kamu. Kamu pikir ibu tega? Tapi kamu lihat sendiri. Hidup kamu stagnan kayak gini karena kamu nikah sama perempuan yang gak bisa bantu kamu naik kelas." "Reni bukan penghalang hidupku, Bu. Kalau hidupku stagnan, itu karena aku sendiri yang masih berjuang. Dan dia selalu di sampingku, bahkan sebelum aku punya apa-apa." Suasana ruang tamu itu tegang. Bu Mayang menatap anaknya, lalu beralih ke Reni yang tetap berdiri tenang. "Aku pulang. Tapi kamu pikirkan baik-baik. Yo, ibu tidak mau lihat kamu tua nanti nyesel karena milih perempuan yang salah." Setelah Bu Mayang pergi, Yoga menatap Reni. Tatapan yang sulit ditebak, antara kecewa, sedih, dan bingung. Tapi Reni tidak menghindar. Ia tetap berdiri, tenang, meski di dalamnya hatinya penuh luka. Reni duduk termenung di ruang tamu rumah kontrakannya. Di tangannya, secangkir teh manis hangat yang sudah lama kehilangan uapnya. Pandangannya menembus kaca jendela, menatap hujan gerimis yang turun lembut sejak sore. Suara rintik-rintik air menjadi latar yang aneh bagi kepalanya yang berisik oleh berbagai pikiran. Yoga belum pulang. Sudah hampir pukul 8 malam. Ia tidak menelepon, tidak memberi kabar. Dan anehnya, Reni sudah tidak kaget lagi. Keterlambatan Yoga beberapa bulan terakhir memang sering terjadi, dan Reni selalu mencoba memahami. Ia tidak ingin menjadi istri yang terlalu menuntut. Ia ingin menjadi pasangan yang dewasa, yang tidak mengganggu suaminya hanya karena soal waktu pulang. Tapi malam ini berbeda.
Ada rasa sesak yang terus menyeruak sejak siang, saat ibu mertuanya, Mayang, kembali menelpon dengan suara tinggi dan nada menuntut. Reni masih mengingat jelas kata-kata itu. Sudah, Reni, Yoga itu butuh istri yang selevel, yang bisa dibawa bicara di forum keluarga. Kamu tuh cuma kerja biasa. Ibu butuh menantu yang sarjana. Paham? Perkataan itu mengiris. Bukan karena Reni merasa tersinggung, tapi karena Mayang bahkan tidak pernah bertanya siapa dirinya. Ia bahkan tidak tahu bahwa Reni adalah lulusan sarjana hukum. Ia menyelesaikan kuliahnya dengan penuh perjuangan, bukan dari keluarga berada. Setiap semester, Reni menabung dari kerja paruh waktu demi bisa membayar uang kuliah. Skripsinya diselesaikan sambil tetap bekerja sebagai administrasi lepas di kantor notaris. Semua perjuangan itu tidak pernah dihargai. Reni menyimpan rapat-rapat gelar sarjananya bukan karena malu, tapi karena ia tidak ingin pamer. Ia percaya bahwa bukan gelar yang membuat seseorang layak dicintai atau dihormati. Tapi kini, ketika dipaksa menerima hinaan karena dianggap tidak berpendidikan, ia merasa perlu membela dirinya sendiri. Namun bukan dengan cara kasar. Reni memilih diam. Ia ingin waktu yang berbicara. Kunci pintu terdengar berputar. Reni sontak berdiri. Yoga masuk, membawa tubuh yang basah kuyup oleh hujan. Ia tampak kelelahan. Tak ada sapaan. Hanya helaan napas yang terdengar jelas di udara. Reni mengambil handuk dan menyodorkannya. Mas, kenapa nggak bawa jas hujan? Hujan dari tadi. Yoga tidak menjawab langsung. Ia meletakkan tasnya di kursi, mengusap wajahnya dengan kasar, lalu berkata dengan nada berat. Lelah, Ren. Banyak pikiran. Reni mengangguk. Ia tidak langsung bertanya. Ia tahu, saat begini, Yoga hanya perlu dimengerti. Tapi di dalam dirinya, ada rasa getir yang tak bisa dibungkam terus-menerus. Setelah Yoga mandi dan makan malam, keduanya duduk bersebelahan di ruang tengah. Lampu redup menyorot foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Foto yang selalu membuat Reni merasa hangat, tapi malam ini terasa asing. Mas, Reni membuka percakapan pelan. Ibu telepon lagi siang tadi. Yoga menatap kosong ke depan. Tidak merespons. Dia bilang dia ingin Mas nikah lagi. Yoga menoleh perlahan. Tatapannya datar. Ren, ini bukan karena aku nggak sayang kamu. Lalu karena apa? Yoga menghela napas panjang. Ibu nggak pernah berhenti bicara soal kamu. Soal kamu yang katanya nggak pantas. Aku capek. Ren, aku tertekan. Reni menggigit bibirnya. Mas tahu aku lulusan hukum, kan? Yoga tampak terkejut. Apa? Aku sarjana hukum, Mas. Lulus 3 tahun lalu. Aku kerja sambil kuliah. Aku nggak cerita karena aku pikir itu nggak penting. Tapi ternyata buat ibu, itu segalanya. Yoga membisu. Matanya memancarkan campuran antara kaget dan rasa bersalah. Ia memegang kepala, seolah tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kamu nggak bilang dari awal? Karena aku pikir Mas mencintaiku karena aku Reni, bukan karena gelar. Hening menggantung di antara mereka. Hujan di luar semakin deras. Yoga terlihat gelisah, tapi tak mengucap pembelaan. Reni tahu, ini bukan tentang siapa yang salah. Ini tentang siapa yang benar-benar ingin bertahan. Malam itu, mereka tidur tanpa saling berbicara lagi. Tapi dalam diam, Reni mulai mengambil keputusan. Ia akan buktikan bahwa dirinya tidak bisa diremehkan. Bukan kepada Mayang, tapi kepada dirinya sendiri. Bahwa ia layak dihargai, dengan atau tanpa pengakuan dari siapapun. Dan untuk itu, ia tahu, ia harus bangkit. Tapi bukan dengan kemarahan. Ia akan melawan dengan cara yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Pagi itu rumah kontrakan Reni terasa lebih hening dari biasanya. Tak ada suara ceria Yoga yang biasanya menyambut pagi dengan semangat. Hanya bunyi sendok mengenai dinding cangkir saat Reni mengaduk kopi hitamnya yang mulai mendingin di meja makan kecil. Pandangannya kosong menatap halaman luar,
Tempat sebatang pohon mangga berdiri dengan kokoh, seolah menjadi saksi bisu dari semua pertarungan batin yang tengah ia hadapi. Reni belum bisa melupakan ucapan terakhir Bumayang malam itu, saat mereka baru saja tiba di rumah sepulang dari acara keluarga di rumah kakak Yoga. Tatapan dingin, suara yang syarat dengan tekanan, dan kalimat yang menggantung di udara, mengiris harga dirinya sebagai menantu dan sebagai istri. Reni tahu, ucapan itu tak hanya berasal dari rasa kecewa Bumayang, tapi juga dari penghakiman yang lahir dari asumsi dan prasangka yang keliru. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Di sisi lain, ia tahu bahwa dirinya tak boleh terus berada dalam posisi bertahan. Sudah saatnya ia menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi bukan dengan cara meledak-ledak, bukan dengan amarah atau balasan frontal. Reni terlalu cerdas untuk membalas seperti itu. Ponsel di meja bergetar. Sebuah pesan dari Elsa, sahabat semasa kuliah. Reni membuka pesan itu dengan cepat, berharap ada kabar baik dari kantor hukum tempat ia sempat magang sebelum menikah. Ren, kantor Karama lagi cari asosiate baru. Kamu minat? Dia tanya kamu. Katanya masih ingat sama kerjaan kamu dulu yang rapi dan teliti banget. Hati Reni berdebar. Ini seperti sebuah pintu yang terbuka perlahan. Ia belum sempat membalas pesan itu saat suara pintu dibuka dari luar. Yoga masuk. Wajahnya terlihat lelah dan tak terlalu bersemangat. Reni bisa membaca gestur tubuh suaminya dengan sangat baik. Ada tekanan di sana. Barangkali dari ibunya. Barangkali dari dirinya sendiri yang masih berusaha berdiri di antara dua sisi yang saling berseberangan. Yoga meletakkan tasnya di sofa dan langsung menuju dapur, mengambil air putih tanpa bicara sepatah kata pun. Reni memutuskan untuk tidak bertanya apapun, membiarkan Yoga membuka percakapan jika memang ingin. Aku ketemu ibu tadi pagi, ujar Yoga tiba-tiba. Tangannya masih memegang gelas yang belum kosong. Reni hanya menatap, tak menyela. Ibu masih belum bisa nerima kamu. Ren. Dia bilang dia nggak bisa bayangin punya menantu yang. Yoga terdiam, tak melanjutkan. Yang bukan sarjana? Potong Reni pelan, namun tajam. Yoga terdiam. Reni mengangguk pelan. Baik, kalau itu memang yang jadi dasar ibu menolak kehadiranku, mungkin sudah waktunya aku mempertimbangkan untuk bicara. Tapi tidak dengan marah-marah. Aku ingin ibu tahu siapa aku sebenarnya, bukan siapa yang dia kira aku ini. Yoga memandang istrinya dengan alis berkerut. Maksud kamu? Aku akan hadapi ibu, tapi dengan cara yang elegan, jawab Reni mantap. Malam harinya, Reni duduk lama di depan laptopnya. Ia membuka folder lamanya yang berisi dokumen kuliah, ijazah, sertifikat seminar, hingga tulisan-tulisannya selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum. Semua masih tersimpan rapi. Ia tidak pernah berniat menyembunyikan siapa dirinya. Hanya memang tidak ingin membuat identitasnya menjadi beban atau alasan orang menghargainya. Tapi sekarang, saat ia sudah direndahkan begitu dalam, saat harga dirinya diinjak karena prasangka, ia tahu bahwa inilah saatnya meluruskan semuanya. Ia mencetak beberapa dokumen penting, memasukkannya dalam map transparan, lalu menghubungi Kak Rama, seniornya semasa kuliah yang kini memiliki firma hukum sendiri. Reni? Wah, kamu kemana aja? Aku sering nanya-nanya sama Elsa. Kamu kayak hilang aja setelah nikah. Masih tertarik bantu aku di kantor. Suara Kak Rama terdengar antusias. Kalau tawaran itu masih berlaku, aku sangat tertarik, Kak. Jawab Reni dengan nada mantap. Besok pagi langsung datang aja ya. Kita ngobrol santai dulu. Reni menutup telepon dengan senyum yang pelan-pelan tumbuh di bibirnya. Besok adalah awal yang baru. Keesokan harinya, ia mengenakan blus putih sederhana dan celana kain warna coklat tua. Rambutnya dikuncir rapi. Ia tidak ingin tampil mencolok, cukup terlihat profesional. Setibanya di kantor Kak Rama, ia disambut hangat. Kantor itu tidak terlalu besar, namun penuh aktivitas. Para staf hukum tampak sibuk dengan dokumen, beberapa berdiskusi tentang kasus, dan ruang meeting penuh dengan papan tulis yang penuh coretan. Reni, ini meja kamu sementara. Kalau cocok dan kamu betah, kita akan atur sistem kerja yang nyaman buat kamu.
Aku masih ingat kamu waktu handle perkara mediasi tanah di Bantul. Kamu teliti banget, dan itu membuat kita lolos dari gugatan balik. Reni tersenyum, mengangguk, dan mulai menata tempat kerjanya. Hari itu berlalu cepat. Otaknya kembali aktif dengan cara yang selama ini ia rindukan. Dunia hukum bukan hanya tentang peraturan, tapi tentang ketelitian, integritas, dan cara berpikir strategis. Reni merasa hidup kembali. Sore hari, ketika ia pulang ke rumah, ia mendapati Yoga sedang duduk di ruang tamu dengan ekspresi cemas. "Kamu kemana seharian?" tanya Yoga langsung. "Aku mulai kerja lagi. Di kantor hukum Kak Rama. Ingat, aku pernah cerita soal dia." Yoga tampak kaget. "Kamu kerja?" "Ya, aku sarjana hukum." "Yo, aku lulus dengan predikat cum laude dari Universitas Negeri. Aku cuma nggak cerita karena kupikir tidak perlu jadi ajang pamer. Tapi setelah semua omongan ibu, mungkin sekarang saatnya." Yoga terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Maaf, aku nggak pernah nanya banyak soal latar belakang kamu. Aku pikir kamu memang nggak kuliah. Karena aku nggak suka membanggakan gelar, bukan berarti aku tak punya apa-apa," jawab Reni tenang. Hari-hari berikutnya, Reni makin sibuk. Ia terlibat dalam beberapa kasus mediasi, membantu menulis dokumen-dokumen hukum, bahkan sesekali mendampingi klien saat diskusi. Kepercayaan Kak Rama padanya membuat rekan-rekan di kantor pun ikut menghormatinya. Ia bukan hanya sekadar istri yang dicemooh mertua karena dianggap tak berpendidikan. Ia seorang profesional. Hingga suatu siang, ketika Reni sedang mempersiapkan draft legal opini, ia mendapat panggilan tak terduga dari seseorang yang sangat ia kenal, Bu Mayang. "Reni, bisa ketemu ibu sekarang?" Suara di ujung telepon itu datar tapi terdengar mendesak. Reni terdiam beberapa detik. "Tentu. Di mana?" "Di rumah ibu. Sekarang." Reni menutup laptopnya perlahan. Hatinya tak berdebar. Ia tidak takut. Ia siap. Udara pagi itu tidak terlalu hangat, juga tidak terlalu dingin. Reni berdiri di depan jendela kamar. Matanya menatap ke halaman rumah kontrakan yang mulai dipenuhi embun. Kepalanya penuh pikiran sejak kejadian semalam. Percakapannya dengan Yoga kembali terngiang-ngiang, terutama saat laki-laki itu dengan ragu mengucap, "Kalau kamu memang ingin pisah, aku gak akan tahan kamu." Pernyataan itu menancap seperti duri. Bukan karena ucapan cerainya sudah bulat, melainkan karena Yoga tampak tak lagi ingin berjuang. Ia bukan suami yang keras kepala, bukan pula laki-laki yang biasa mempertahankan egonya. Tapi dalam situasi ini, keputusannya untuk membiarkan pernikahan mereka goyah membuat hati Reni terasa lebih hancur. Namun pagi ini, ia bertekad untuk tidak mengurung diri dalam sedih. Ada hal yang harus ia perjuangkan, bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi juga demi haknya sebagai seorang istri yang tak bersalah. Ia mulai menyiapkan dirinya seperti biasa, membuat sarapan, merapikan rumah, dan memastikan semua berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan ketika Yoga sudah tidak lagi menyapanya seperti dulu, Reni tetap menjaga sikap. Saat jam menunjukkan pukul 8 pagi, suara sepeda motor terdengar berhenti di depan rumah. Reni mengintip dari jendela dan mendapati Yoga turun dari motor, bersama seorang wanita muda yang berpakaian cukup rapi, mengenakan blus dan celana kain yang mencolok di antara suasana sederhana perumahan mereka. Yoga membuka pagar dan menyilakan perempuan itu masuk. Reni terdiam, menahan diri agar tidak gegabah bertanya. Tapi ketika perempuan itu masuk ke dalam ruang tamu dan Yoga menyebutkan namanya. "Ini Sari, teman kuliah aku dulu, sekarang kerja di kantor yang sama-sama aku." Reni merasa ada yang tak beres. Reni hanya mengangguk sopan, namun batinnya bergemuruh. Entah sejak kapan Yoga mulai mengajak teman kantornya mampir ke rumah. Padahal sebelumnya tidak pernah sekalipun ia mengundang rekan kerja, kecuali dalam acara keluarga atau syukuran kecil-kecilan. "Dia bantu aku beberapa hari ini buat ngurusin proyek baru. Kita juga kadang lembur bareng," tambah Yoga, seolah merasa perlu menjelaskan. Reni tidak menunjukkan perubahan raut wajah, tapi tangannya menggenggam erat ujung daster yang dikenakannya. Ia membalas dengan sopan, "Silakan duduk, aku ambilkan teh."
Di dapur, Reni menarik napas dalam-dalam. Ia tahu instingnya jarang salah. Mungkin ini bukan sekadar rekan kerja. Tapi ia menolak berpikir terlalu jauh. Ia tidak ingin menghakimi tanpa bukti, dan tak mau membuat keputusan berdasar prasangka. Tapi ia juga tidak akan berdiam diri terlalu lama. Setelah perempuan itu pulang sekitar 1 jam kemudian, Yoga ikut keluar tanpa bicara banyak. Reni duduk di ruang tengah sendirian, memandangi meja kecil yang dipakai tamunya tadi. Ia bisa mencium aroma parfum asing yang tertinggal samar-samar di udara. Aroma yang tidak dikenalnya. Malamnya, Reni memutuskan menelepon sahabatnya sejak kuliah, Vina. Mereka sudah lama tidak bicara panjang. Namun Reni tahu hanya Vina yang bisa ia percaya penuh. "Vin, kamu masih kerja di kantor hukum itu, kan?" tanya Reni, membuka pembicaraan dengan suara hati-hati. "Masih dong. Kenapa, Ren? Ada yang bisa aku bantu?" Reni terdiam sejenak, lalu menjawab lirih. "Aku butuh saran soal kemungkinan cerai." Suara di ujung telepon langsung berubah. "Kamu serius? Emang kenapa? Yoga kenapa?" Reni menceritakan semuanya. Dari awal tekanan Ibu Mayang, sikap Yoga yang mulai berubah, sampai kehadiran perempuan bernama Sari yang baru ia temui tadi pagi. Vina tidak langsung memvonis. Tapi ia mengingatkan satu hal penting. Kalau kamu memang ingin mempertahankan rumah tangga, kamu harus kuat. Tapi kalau kamu mau bersiap pisah, kamu gak boleh kosong. Kamu harus tahu hak kamu, posisi kamu secara hukum. Jangan biarkan mereka mengatur semuanya sesuai maunya sendiri. Perkataan Vina membuat Reni sadar. Ia tidak bisa terus hanya bertahan. Ia harus mulai membuat perhitungan. Malam mulai larut saat Reni kembali menatap berkas-berkas yang tadi siang dikirim Vina lewat surel. File itu berisi draft gugatan cerai, contoh surat hak asuh, hingga informasi soal harta bersama. Meski belum mantap untuk menempuh jalur hukum, Reni merasa perlu tahu kemana arah semua ini akan berjalan. Ia bukan perempuan yang mudah menyerah. Namun sejak Ibu Mayang mulai terang-terangan ingin dia disingkirkan, dan Yoga hanya dia membisu, Reni tahu waktu untuk bertahan semakin tipis. Ia tidak lagi merasa aman di rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang. Ia tidak tahu siapa yang bisa ia percaya sepenuhnya sekarang, kecuali dirinya sendiri. Esok harinya, seperti biasa Reni bangun paling awal. Ia menyiapkan sarapan dan memeriksa keadaan rumah. Yoga masih belum pulang sejak semalam. Sejak beberapa hari terakhir, alasan lembur mulai menjadi rutinitas. Dulu, jika ada rapat malam atau proyek mendadak, Yoga akan memberi kabar, meskipun hanya lewat pesan pendek. Sekarang, ponselnya sering tak bisa dihubungi, dan ketika pulang, dia hanya bicara seperlunya, atau langsung masuk kamar dan tidur tanpa peduli apakah Reni sudah makan atau belum. Pukul 10 pagi, rumah kembali sunyi. Reni memutuskan pergi ke pasar. Ia butuh udara segar, atau setidaknya suasana berbeda. Di pasar, ia membeli bahan masakan seadanya. Tapi langkahnya terhenti saat seseorang menyapanya dengan suara yang cukup lantang. "Mbak Reni, ya?" Suara itu milik seorang wanita setengah baya, memakai daster motif bunga dan sandal jepit. Wajahnya tidak asing, tapi Reni tidak yakin pernah bertemu langsung. "Iya, saya Reni. Ibu siapa ya?" Jawabnya sopan. "Saya Bu Atik, tetangga Ibu Mayang. Saya sering lihat Mbak kalau dulu pas masih sering ke rumah ibu itu." Reni hanya tersenyum kecil. "Maaf saya lancang." "Ya, Mbak, tapi saya kasihan lihat Mbak kemarin-kemarin. Saya nggak tahu harus ngomong dari mana. Tapi saya pikir Mbak perlu tahu." Reni menoleh penuh perhatian. Ibu Mayang itu, sejak dulu emang orangnya agak keras. Tapi belakangan ini, saya dengar dari pembantunya, dia kayak sengaja atur-atur supaya Yoga dekat sama anak temennya. Katanya, biar bisa dapat menantu sarjana hukum dari Jakarta. Reni menatap Bu Atik tanpa berkedip. "Sarjana hukum?" "Iya." Saya sendiri sempat mikir, bukannya Mbak itu sarjana? Saya kan dulu lihat undangan wisuda Mbak pas dulu Ibu Mayang bangga banget pamer ke tetangga. Kok sekarang kayak nggak dianggap?
Kata-kata itu membuat dada Reni sesak. Ia tidak tahu bahwa mertuanya sedang mencari menantu dengan latar pendidikan seperti dirinya. Padahal dirinya sendiri adalah lulusan hukum dari universitas negeri ternama. Ijazahnya tersimpan rapi di lemari. Tidak pernah ia ungkap karena merasa tak perlu membuktikan apapun kepada mertua yang tidak pernah peduli. "Bu, kalau saya boleh tanya, anak temennya itu namanya siapa?" Tanya Reni dengan suara pelan. "Kalau gak salah, namanya Sari. Saya gak kenal. Cuma tahu dari obrolan tetangga." Sari. Nama itu muncul lagi. Perempuan yang kemarin datang ke rumah bersama Yoga. Malam harinya, Reni memberanikan diri menelepon Yoga. Bukan lewat chat. Ia ingin mendengar langsung dari suara suaminya. Meskipun akhir-akhir ini teleponnya sering tidak dijawab. Tapi kali ini, dering kelima disambut. "Halo." Suara Yoga terdengar berat dan malas. "Kamu di mana?" Tanya Reni langsung. "Masih di kantor. Aku mau bicara. Tapi jangan sekarang. Besok, setelah kamu pulang, kita harus duduk dan bicara baik-baik. Ini soal kita, yo." Yoga terdiam beberapa detik. "Iya." Reni menutup telepon dan duduk di ranjang dengan pikiran berputar cepat. Ia tak ingin menuduh sembarangan, tapi jika semuanya benar, jika Ibu Mayang memang menjodohkan Yoga dengan Sari, dan Yoga tidak menolak, maka ini bukan sekadar soal cinta. Ini soal harga dirinya yang diinjak-injak tanpa sedikit pun dihargai sebagai istri, sebagai menantu, bahkan sebagai manusia. Ia membuka lemari dan mengeluarkan map merah berisi dokumen. Di dalamnya ada ijazah sarjananya, transkrip nilai, surat pengalaman kerja sebagai staf hukum sebelum ia memutuskan fokus pada rumah tangga. Ia menatap kertas itu, lalu berkata dalam hati, "Aku bukan perempuan bodoh yang bisa disingkirkan sesuka hati." Besoknya, Yoga pulang lebih awal. Reni sudah menyiapkan teh hangat di meja ruang tamu, bukan di meja makan, agar mereka benar-benar bisa bicara tanpa gangguan. Begitu Yoga duduk, Reni langsung memulai. "Aku udah tahu tentang Sari. Aku tahu kamu dekat sama dia. Aku juga tahu ibu mulai atur kamu buat nikah sama dia." Yoga menatap Reni, tampak kaget, tapi tidak menyangkal. "Aku gak pernah larang kamu berteman. Tapi kamu harus jujur. Kamu masih anggap aku istri kamu atau enggak?" Yoga menarik napas dalam. "Reni, kamu perempuan baik. Aku tahu itu. Tapi ibu juga punya pertimbangan. Kamu tahu sendiri, ibu gak pernah benar-benar setuju sejak awal. Karena aku bukan sarjana? Karena aku bukan dari keluarga kaya?" Yoga terdiam. Reni bangkit, mengambil map merah itu, dan meletakkannya di depan suaminya. "Aku sarjana hukum. Yo, aku lulus cum laude. Aku pernah kerja di firma hukum besar sebelum mutusin ikut kamu pindah. Tapi aku gak pernah merasa perlu pamer karena aku pikir cinta kita cukup. Tapi ternyata kamu dan ibumu lebih percaya pada gelar yang diumbar-umbar, bukan pada istri yang sudah kamu pilih sendiri." Yoga menunduk, memandangi dokumen itu. Untuk pertama kalinya, wajahnya tampak menyesal. Tapi Reni tak lagi ingin menangis. Ia ingin dihargai, bukan dikasihani. "Aku gak akan buru-buru pergi. Tapi mulai hari ini, aku juga gak akan lagi tinggal diam," kata Reni mantap. Hari-hari di rumah itu berubah menjadi senyap yang tegang. Setelah pertemuan malam itu, Reni tidak lagi menuntut penjelasan, dan Yoga tidak juga menawarkan kejujuran. Mereka hidup berdampingan, tapi tidak lagi saling menyapa dengan hangat. Tidak ada percakapan saat makan, bahkan tidak ada pertanyaan apakah salah satu dari mereka baik-baik saja. Namun Reni tidak tinggal diam. Ia mulai membuka folder-folder lamanya, memperbarui CV, dan kembali menghubungi rekan-rekan kuliah serta mantan senior di firma hukum tempatnya dulu bekerja. Semuanya masih mengenali dirinya sebagai Reni yang cerdas dan berdedikasi. Beberapa bahkan langsung menawarkan kerja sama lepas untuk menyusun dokumen hukum atau membantu klien mereka dalam sengketa kecil. Dari ruang kerjanya yang kecil di rumah, Reni mulai menata kembali kehidupannya. Pagi diisi dengan membuat laporan, siang menelpon atau video call dengan rekan kerja, dan malam ia menyusun strategi masa depan.
Ia bahkan mulai mengikuti pelatihan online untuk memperbarui pengetahuan hukumnya. Bagi Reni, ini bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang membuktikan bahwa ia tidak bisa diremehkan. Suatu siang, ponselnya berdering. Nama di layar membuat hatinya berdegup. Bu Mayang. Setelah sekian lama tidak berkomunikasi langsung, ini adalah panggilan pertama sejak insiden Sari. Reni mengangkat telepon dengan tenang. Halo, Bu. Reni, Ibu mau ke rumah sore nanti. Ada yang Ibu mau bicarakan langsung. Baik, Bu. Saya tunggu. Tak ada nada marah atau gertakan dalam suara itu. Tapi Reni sudah menyiapkan diri untuk segala kemungkinan. Ia tahu benar, ketika mertuanya datang dengan kalimat lembut, selalu ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. Sore itu, Bu Mayang datang sendirian. Tidak seperti biasanya yang selalu datang dengan Sari atau setidaknya dengan asisten pribadinya. Kali ini beliau datang membawa sebuah tas kecil berisi berkas dan duduk dengan sikap tenang di ruang tamu. Reni menyuguhkan teh tanpa basa-basi. Apa kabar, Bu? Tanya Reni sopan, tapi tidak mendekat terlalu jauh. Sehat, Reni. Kamu pasti tahu kenapa Ibu datang. Reni mengangguk pelan. Saya bisa tebak. Tapi lebih baik Ibu langsung saja sampaikan. Bu Mayang membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah map berwarna abu. Ia meletakkannya di meja. Ini surat kuasa dari Sari. Dia minta Ibu bantu proses perceraian kamu dan Yoga secara damai. Reni menatap map itu, lalu menatap mata mertuanya. Saya belum pernah menyatakan ingin bercerai. Bahkan sampai sekarang, Yoga tidak menyampaikan keinginan itu. Ibu tahu, tapi Ibu juga tahu Yoga itu terlalu lembek. Dia gak berani ambil keputusan. Kamu tahu kan, sejak kecil dia selalu nurut Ibu. Jadi sekarang Ibu yang ambil alih hidup anak Ibu. Ibu hanya ingin yang terbaik buat dia. Dan kamu sendiri juga tahu, rumah tangga kalian sudah tidak sehat. Daripada saling menyakiti, lebih baik selesai dengan baik-baik. Reni diam beberapa detik sebelum menjawab. Dan solusinya adalah menggantikan saya dengan Sari. Sari itu sarjana hukum. Dari keluarga baik-baik. Dia bisa dampingi Yoga di karir dan pergaulan. Ibu bukan bilang kamu tidak baik, tapi kamu bukan yang paling cocok. Reni menarik napas panjang, lalu berdiri mengambil map merahnya sendiri dari laci. Ia meletakkannya di samping map abu milik Bu Mayang. Bu, saya juga sarjana hukum. Lulus cum laude. Pernah kerja di kantor hukum terkemuka. Saya putuskan berhenti bukan karena tidak mampu, tapi karena saya memilih Yoga dan rumah tangga ini. Tapi sepertinya, pengorbanan saya tidak pernah dianggap ada. Bu Mayang tampak kaget. Matanya memandang map itu, lalu menatap Reni dengan tatapan yang mulai berubah. Seandainya dari dulu Ibu tahu, tidak akan mengubah apa-apa, Bu. Karena sejak awal saya tidak dinilai dari siapa saya, tapi dari apa yang terlihat. Karena saya tidak memamerkan ijazah, karena saya tidak menyebut gelar, saya dianggap tak pantas. Padahal, saya berdiri di rumah ini sebagai istri sah anak Ibu. Bu Mayang terdiam. Ia tidak menyangkal, tidak juga membela diri. Hanya sesekali menyentuh cangkir tehnya yang tidak disentuh sejak awal. Setelah beberapa menit sunyi, Reni kembali bicara. Saya belum akan menandatangani surat apapun. Jika Yoga ingin bercerai, dia harus bicara sendiri kepada saya. Bukan melalui Ibu, bukan juga lewat orang ketiga. Bu Mayang mengambil map abu itu kembali. Baik, tapi jangan lama-lama. Reni, hidup itu harus jelas arahnya. Reni mengangguk pelan. Saya setuju. Tapi kejelasan itu tidak akan datang dari tekanan, melainkan dari keputusan yang adil. Malamnya, Yoga pulang dan mendapati suasana rumah berbeda. Tidak ada makan malam, tidak ada sapaan dari Reni seperti biasa. Hanya keheningan dan ruang tamu yang rapi. Ia duduk dan membuka televisi, tapi pikirannya tidak fokus. Lalu Reni keluar dari kamar, membawa map merah itu, dan duduk di depannya. Tadi siang ibumu datang. Bawa surat dari Sari. Minta aku tanda tangan surat cerai.
Yoga menatap istrinya dengan wajah terkejut. Kamu tahu soal itu? Tanya Reni langsung. Yoga mengangguk pelan. Aku tahu. Tapi aku nggak nyangka dia datang sendiri ke sini. Yoga, kalau kamu memang ingin pisah, kamu bisa bilang langsung. Aku gak akan tahan orang yang memang gak mau tinggal bareng aku. Tapi aku juga bukan orang yang akan menyerah begitu saja tanpa tahu kamu berdiri di pihak mana. Yoga menunduk. Aku bingung. Ren, di satu sisi, aku tahu kamu perempuan hebat. Tapi di sisi lain, ibu terus menekan. Aku merasa seperti dijepit di tengah. Lalu kamu pilih diam? Sembunyi? Membiarkan aku diterkam dari segala sisi? Aku gak tahu harus gimana. Reni berdiri. Maka sekarang aku yang akan ambil alih keputusan. Mulai besok, aku akan kembali kerja. Aku akan hidup dengan caraku sendiri. Kalau kamu memang masih ingin pertahankan rumah tangga ini, maka kamu harus berdiri dan melindungi aku. Tapi kalau kamu lebih memilih diam dan mengikuti keinginan ibumu, maka aku akan angkat kaki dengan kepala tegak. Yoga menatap istrinya lama. Dalam diam itu, entah apa yang berkecamuk di pikirannya. Tapi malam itu, tak satu pun dari mereka yang bicara lagi. Reni masuk ke kamar dan mengunci pintu. Sementara Yoga duduk di sofa menatap langit-langit. Seolah baru sadar bahwa diamnya selama ini telah mematahkan hati seorang istri yang tak pernah ia kenal sepenuhnya. Hujan turun sejak subuh, membasahi pekarangan kecil di depan rumah Reni yang kini sudah jauh lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Setelah segala lika-liku yang ia alami bersama Yoga dan tekanan dari Mayang, ia memilih untuk diam, bukan karena kalah, tapi karena menunggu waktu yang tepat. Ia tahu, diam bukan tanda menyerah, melainkan jeda sebelum langkah berikutnya yang lebih besar. Di dalam ruang tengah rumah kontrakan sederhana itu, Reni duduk menatap layar laptopnya. Tangan kanannya memegang secangkir kopi hangat, sementara tangan kirinya sibuk menggulir halaman-halaman dokumen hukum yang sedang ia susun untuk seorang klien dari firma tempatnya kini bekerja freelance. Meskipun belum kembali aktif secara formal, Reni mulai menerima beberapa pekerjaan lepas dari kenalannya dulu di kampus. Keahlian hukum perdata yang dimilikinya masih sangat dihargai. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Ayu, sahabat dekatnya sejak kuliah. Pesan itu singkat namun membuat mata Reni membelalak. Ren, Yoga udah tahu kamu sarjana hukum. Tapi dia bilang kamu tetap gak cocok buat dia. Dan ibunya makin menjadi. Reni menutup laptopnya pelan-pelan. Ada perasaan aneh yang menyusup ke dadanya. Bukan marah, bukan sedih, melainkan kecewa. Ia mengira setelah tahu kenyataan bahwa dirinya bukan sekadar perempuan biasa, Yoga akan sedikit membuka mata dan hatinya. Tapi ternyata, harga diri yang terlalu tinggi justru membutakan. Ia berdiri, melangkah ke jendela. Hujan masih turun, tapi tak selebat tadi. Dedaunan bergoyang pelan, seperti menari dalam irama rintik. Reni menghela napas panjang, lalu membuka tirai sepenuhnya. Dunia di luar masih sama, hanya dirinya yang sudah berubah. Tak butuh waktu lama sebelum suara ketukan terdengar di pintu depan. Reni berjalan perlahan dan membukanya. Di hadapannya berdiri sosok yang selama ini menghantuinya, Mayang. Wanita itu berdiri dengan jas hujan yang masih meneteskan air. Wajahnya datar, tapi sorot matanya tajam. "Boleh saya masuk?" tanya Mayang tanpa basa-basi. Reni menyingkir ke samping, membiarkannya masuk. Ia tahu, pertarungan batin ini belum usai. Masih ada halaman yang belum ditutup. Masih ada harga diri yang belum dibereskan. Mayang duduk di kursi kayu di ruang tengah, meletakkan tas tangannya di pangkuan. Reni duduk di seberangnya. Tak ada teh atau suguhan. Tak ada keramahan. Hanya keheningan yang menegangkan. "Aku tahu kamu sarjana hukum," ucap Mayang akhirnya. Reni tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. "Kenapa kamu tidak bilang sejak awal?" tanya wanita itu lagi. "Aku tidak pernah merasa harus membuktikan diriku kepada siapapun," jawab Reni tenang. "Terutama kepada orang yang menilainya hanya dari titel." Mayang menyipitkan mata. "Jadi kamu pikir aku salah?" "Bukan aku yang menilaimu.
ucap Reni. Waktulah yang akan menjawab semuanya. Mayang terdiam. Ada guratan emosi di wajahnya, tapi sulit ditebak apakah itu amarah, malu, atau justru keheranan. Beberapa saat kemudian, ia membuka tasnya, mengeluarkan sebuah dokumen yang disobek setengah. Yoga sudah melayangkan gugatan cerai, katanya sambil meletakkan dokumen itu di meja. Reni menatapnya sekilas. Ia tidak kaget. Semua sudah ia perkirakan. Aku tahu kamu tidak akan melawan, lanjut Mayang. Dan kamu juga tidak akan mengejar. Karena kamu perempuan yang terlalu bangga pada diri sendiri. Bukan bangga, sahut Reni. Aku hanya menghargai diriku. Jika seseorang memilih untuk meninggalkan, aku tak akan memaksa dia tinggal. Mayang menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya sejak percakapan mereka dimulai, ekspresinya melunak. Kamu tahu, Reni, aku sebenarnya tidak benci padamu. Kamu hanya tidak bisa menerima bahwa aku tidak sesuai ekspektasimu, potong Reni. Bisa jadi, jawab Mayang jujur. Aku ingin Yoga punya istri yang bisa dia banggakan di depan kolega, yang bisa bersanding dengannya saat dia naik jabatan. Aku terlalu takut dia akan tertinggal. Reni tersenyum samar. Tapi kamu lupa bahwa kadang kebanggaan itu tidak datang dari gelar, tapi dari ketulusan. Mayang terdiam lagi. Ia menunduk, menatap lantai seperti mencari jawabannya di antara retakan ubin. Beberapa menit berlalu. Mayang berdiri dan mengambil dokumen yang tadi diletakkannya. Kalau kamu ingin tanda tangan, kamu tahu harus kemana, katanya sebelum melangkah keluar. Saat pintu tertutup, Reni menghela napas panjang. Tubuhnya seolah kehabisan tenaga. Ia berjalan ke dapur, menuang air putih, lalu kembali ke ruang tengah. Ia mengambil ponselnya dan menelepon Ayu. Gimana kabar Yoga? Tanyanya. Masih keras kepala. Tapi Ratih, teman kantor kita dulu, bilang dia mulai stres karena pekerjaannya. Jawab Ayu di seberang sana. Dia layak mendapat hidup yang ia pilih, ucap Reni pelan. Mau ke kantor hukum hari ini? Tanya Ayu. Mungkin besok. Hari ini aku cuma ingin istirahat. Setelah percakapan itu berakhir, Reni menutup matanya sebentar. Ia tahu jalan ini belum selesai. Tapi ia sudah tak lagi berada di titik lemah. Setiap luka yang ia alami menjadikannya lebih kuat. Keesokan harinya, Reni pergi ke pengadilan agama. Ia mengenakan setelan kerja sederhana berwarna biru tua. Rambutnya dikuncir rapi, wajahnya tenang. Di tangan kirinya terdapat map berisi dokumen pribadi dan catatan hukum yang sudah ia susun. Di luar dugaan, Yoga datang. Lelaki itu tampak canggung saat melihat Reni. Kamu kelihatan berbeda, kata Yoga sambil duduk di sebelahnya. Aku hanya menjadi diriku yang dulu, balas Reni singkat. Aku baru tahu kamu sarjana hukum. Dan kamu tetap menggugatku. Yoga menunduk. Bukan karena kamu tak layak, tapi karena aku merasa bersalah. Bersalah? Karena aku membiarkan ibuku mengendalikan hidup kita, ucap Yoga jujur. Aku takut mengambil keputusan. Aku terlalu bergantung. Reni menatapnya dengan mata yang tak berkedip. Ada bayangan kenangan masa lalu yang berkelebat. Tapi ia menahannya. Kita sudah terlalu jauh, ucap Reni akhirnya. Yoga mengangguk. Ia tahu ucapan itu benar. Malam harinya, di kamar kontrakan kecil itu, Reni menatap foto wisuda yang lama tersimpan di dalam laci. Ia tersenyum. Bukan karena bangga akan gelarnya, tapi karena ia akhirnya berdamai dengan dirinya. Ia membuka laptop, membuka email dari sebuah firma hukum ternama yang menawarinya posisi tetap. Setelah berpikir beberapa detik, ia mengetik balasan. Saya bersedia. Terima kasih atas kepercayaannya. Dan ketika ia menekan tombol kirim, rasanya seperti membuka pintu masa depan. Langkah kaki Reni menyusuri lobi firma hukum besar yang telah mengundangnya bergabung beberapa minggu lalu. Suasana di dalam gedung itu dipenuhi oleh aroma kopi dari pantry terbuka, dentingan keyboard, dan sapaan formal antar karyawan. Matanya menatap setiap dinding berlapis kaca yang menyajikan pemandangan kota dari lantai 12.
Disinilah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa berada di tempat yang tepat. Namanya terpampang di pintu kantor kecil di ujung koridor. Reni Awijaya, SH, Konsultan Hukum Perdata. Tulisan itu bukan sekadar formalitas. Di balik huruf-huruf itu ada perjuangan, luka, dan pilihan hidup yang menuntunnya ke titik ini. Setiap pagi, ia tiba lebih awal dari kebanyakan staf lain. Ia menyukai keheningan kantor di jam-jam pertama. Dengan mengenakan blazer abu lembut dan celana panjang berpotongan rapi, ia membuka laptop dan membaca ulang draft perkara waris yang diminta oleh salah satu klien korporat. Jari-jarinya menari di atas keyboard, sementara pikirannya fokus menelusuri celah hukum yang bisa ia manfaatkan untuk memperkuat argumen. Di sela-sela kesibukan itu, Ayu datang membawa 2 cangkir kopi. Ia meletakkannya di meja dan duduk tanpa banyak bicara. "Pagi ini kamu terlihat lebih tenang dari biasanya," komentar Ayu sambil menyender. Reni tersenyum kecil. "Mungkin karena aku sudah tahu kemana arah hidupku sekarang." Ayu mengangguk. "Kamu sudah jauh lebih kuat dari saat pertama kali ditinggal." Reni tak menjawab. Ia tahu, luka yang ia lewati bukan untuk diratapi, tapi untuk disyukuri. Ia tak menyesal mencintai Yoga, pun tak dendam kepada Mayang. Semua peristiwa itu adalah jalan memutar untuk menemukan siapa dirinya sebenarnya. Menjelang siang, sebuah email masuk dari salah satu pengacara senior firma tersebut. Isinya adalah permintaan agar Reni mendampingi kasus mediasi antara 2 keluarga pengusaha yang berselisih soal hak kepemilikan perusahaan keluarga. Reni membaca dengan cermat, menghela napas, lalu mulai menyusun strategi. Ia menghubungi pihak-pihak yang bersangkutan, menjadwalkan pertemuan di ruangan mediasi lantai bawah. Saat semua pihak berkumpul, Reni mengambil posisi sebagai mediator. Sikapnya tegas tapi tenang, dan tutur katanya disusun rapi, tanpa menyudutkan salah satu. Setelah 2 jam negosiasi, kedua belah pihak akhirnya menyepakati porsi saham dan warisan tanpa harus membawa perkara ke pengadilan. Reni menutup sesi itu dengan kalimat pendek yang membuat semua orang terdiam sejenak. Kadang, rasa saling memiliki justru menciptakan jarak ketika kita lupa bahwa berbagi bukan berarti kehilangan. Salah satu klien, seorang wanita parubaya yang awalnya bersikeras menggugat saudaranya, menghampiri Reni setelah sesi selesai. "Terima kasih, Bu Reni. Kalau saja semua mediator sebijak Anda, saya mungkin tak perlu takut menjalani pertemuan ini." Reni membungkuk kecil. Ia tidak membusungkan dada, tidak juga menampakkan kemenangan. Ia hanya menjalani pekerjaannya dengan hati. Sepulangnya dari kantor, Reni singgah ke warung kecil di pinggir jalan untuk membeli makan malam. Ia memesan nasi uduk dan tempe orek, makanan favoritnya sejak kuliah dulu. Sambil menunggu, ia duduk di kursi plastik dan mengamati suasana sekitar. Tak jauh darinya, ada seorang ibu tua penjual bunga yang mencoba menawarkan dagangannya kepada pengendara motor. Tak banyak yang menyambut. Setelah mendapatkan makanannya, Reni menyempatkan diri membeli beberapa tangkai bunga mawar putih dan memberikannya kepada ibu tua itu. Untuk dibagikan gratis ke siapa saja yang lewat. "Bu," katanya pelan. Ibu itu tersenyum. Matanya basah. "Terima kasih, Nak. Jarang yang sebaik kamu." Reni mengangguk dan kembali berjalan ke arah tempat parkir. Sesampainya di rumah, ia melepas sepatu perlahan, menaruh map kerjanya di meja, dan menyantap makan malam sambil menonton siaran dokumenter hukum dari televisi layar datar kecil yang sudah mulai buram di pinggirannya. Di sela suapan, pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat di mana ia pernah menangis diam-diam di sudut dapur kontrakan, bertanya mengapa cinta yang ia perjuangkan justru berujung luka. Tapi malam itu, perasaan itu tak lagi menyakitkan. Ia telah sampai pada satu titik di mana ia tak lagi menunggu maaf, tak lagi menanti pengakuan. Ia hanya bersyukur masih bisa bangkit dan membuktikan bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Ponselnya berdering. Nomor tidak dikenal. Setelah beberapa detik ragu, Reni mengangkat. "Halo." Suara di seberang sunyi sejenak. Lalu terdengar, "Ini aku, Yoga." Reni terdiam. Jantungnya memang berdegup, tapi wajahnya tetap tenang. "Ada apa?"
Tanyanya datar. Aku hanya ingin minta waktu bicara. Sekali saja. Aku pikir semua sudah selesai. Belum buatku. Reni menatap dinding kosong di seberang meja makan. Besok jam 5 sore. Di taman belakang museum kota. 10 menit saja. Udara sore keesokan harinya terasa segar. Di taman belakang museum kota, deretan bangku kayu menghadap danau kecil buatan. Anak-anak berlarian, pasangan muda duduk bercengkrama, dan sesekali terdengar tawa dari arah pedagang es krim keliling. Reni datang tepat waktu. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana kain hitam. Rambutnya dikuncir rendah. Ia memilih duduk di bangku batu yang menghadap ke arah air. Tak lama, Yoga datang. Ia mengenakan kemeja biru tua dan celana panjang krem. Tak ada senyum di wajahnya, hanya sorot mata yang menyimpan banyak pertanyaan. "Terima kasih sudah datang," ucapnya membuka percakapan. Reni hanya menatapnya sebentar, lalu kembali menatap danau. "Aku baru sadar," lanjut Yoga, "bahwa selama ini aku takut membuat keputusan. Aku membiarkan ibuku menilai semua orang dari standar yang bahkan aku sendiri tidak paham." "Dan sekarang kamu ingin apa?" tanya Reni pelan. "Aku ingin minta maaf. Bukan karena berharap kamu kembali, tapi karena aku harus bertanggung jawab atas kebodohanku." Reni menarik napas dalam, lalu mengangguk. "Maafku tidak pernah tertahan, tapi aku tidak akan kembali ke masa yang sudah lewat." Yoga menunduk. "Kamu bahagia sekarang?" "Aku tenang, dan itu cukup." Angin sore bertiup pelan. Beberapa daun kering berjatuhan di antara kaki mereka. 10 menit berlalu tanpa percakapan. Akhirnya Yoga berdiri. "Terima kasih untuk semuanya." Reni tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menatap danau yang mulai memantulkan warna langit jingga. Saat Yoga berjalan menjauh, ia merasa seolah satu beban besar telah diangkat dari punggungnya. Ia tak membenci lelaki itu, tapi ia juga tak akan pernah kembali ke pelukan yang pernah membiarkannya jatuh sendiri. Malam itu, Reni menulis di jurnal kecilnya, "Aku pernah mencintai seseorang dengan sepenuh hati, dan itu tidak salah. Tapi mencintai diri sendiri lebih dulu adalah pelajaran paling penting yang akhirnya kupahami. Dan hari ini, aku memulai hidup yang benar-benar baru."